Kita kembali di Newsroom, pemirsa, dan masih bersama dengan Pangeran Siaan, Jubir TPN Ganjar Mahfud, Angga Wira, Wakil Komando TKN Prabowo Gibran, dan Hendy Satrio, pengamat politik. Abang-abang sekalian, kita ke Bang Pangeran. Bang Pangeran, ini di antara ketiga capres, kalau kita lihat ya semalam gitu, hanya Pak Ganjar yang pidatonya tuh dengan berapi-api begitu semangat gitu. Kenapa? Iya, sebenarnya seperti yang tadi sudah kita utarakan ya, bahwa semangat ini mewakili apa yang sudah dipikirkan, yang sudah menjadi keresahan banyak anggota masyarakat. Kita prihatin sebenarnya dengan bagaimana arah dan juga perkembangan dari demokrasi kita selama ini, terlebih di tahun 2023 ini. Kita bisa melihat banyak indikasi-indikasi di mana proses demokrasi kita mungkin tidak hanya jalan di tempat, tapi bisa jadi bergerak ke arah kemunduran. Jadi kalau misalnya Pak Ganjar terlihat bersemangat dan sangat menggebu-gebu, saya rasa Pak Ganjar nggak sendirian. Saya rasa banyak sebenarnya anggota masyarakat yang juga merasakan hal yang sama, dan itu diwakili ya keresahannya oleh Pak Ganjar tadi malam. Kan kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Pak Ganjar itu kan, demokrasi kita nikmati sekarang ini kan seperti air ya. Seperti air itu mungkin kadang-kadang lurus, kadang-kadang bisa berliku, tapi air itu akan selalu mengikuti batinnya ke arah Ya. kemanapun dia akan bergerak, dan air itu tidak bisa dibendung. Dan itu saya rasa sama seperti juga apa menjadi aspirasi rakyat dan juga masyarakat ya. Mau itu lurus atau berliku, yang namanya air seperti masyarakat itu juga tidak bisa dibendung. Tapi saya juga harus menyoroti sebenarnya pada kesempatan kali ini, bahwa pada proses kegiatan tadi malam itu pengambilan nomor di KPU yang suasananya saya rasa cukup guyup ya, dan cukup riang gembira. Tapi kita lihat di media sosial ada yang mencoba ya mengayal di air keruh, bermain-main dengan framing, dengan menciptakan saya rasa berita-berita tidak benar, misalnya bagaimana misalnya Ibu Megawati dituduh tidak mau bersalaman dengan tokoh tertentu misalnya, dan itu tidak benar. Karena kita yang berada di lokasi, dan saya rasa juga banyak dokumentasi yang menunjukkan hal tersebut tidak terjadi. Jadi pada kesempatan kali ini juga saya memohon kepada teman-teman semua, rasanya kita semua bisa berjuang di jalan kita masing-masing tanpa harus berbuat hal yang tidak-tidak gitu, Zila. Baik. Kita ke Mas Angga Wira. Mas Angga Wira menanggapi soal tadi ini yang difitnah begitu ya, berarti dengan adanya momen Kaisang sungkem begitu ya kepada Ibu Mega, dan ini dianggap gimmick begitu. Gimana Mas Angga tanggapannya? Aku rasa itu budaya yang sangat baik ya, sebagai generasi muda tuh melakukan sungkem. Saya rasa hal yang lumrah aja, apalagi ya Mas Kaisang, Mas Gibran itu kan sudah menganggap Ibu Mega itu sebagai orang tuanya, dan hubungannya kan sudah terjadi cukup lama dan secara natural ya. Jadi saya rasa kalau kita melihatnya secara objektif itu hal yang sangat positif ya. Tadi saya menanggapi Mas Pangeran, jadi saya rasa memang ya mungkin saja di situasi-situasi seperti ini ada yang memanfaatkan dan membuat framing-framing yang kurang baik ya. Tapi kalau dari tim kami, saya rasa hal yang kemarin itu bisa menjadi contoh pola hubungan yang saling menghormati antara generasi muda dan yang lebih senior gitu, Baik. Mbak. Tapi haruskah dua kali? Karena sebelumnya kita tahu Kaisang dan Gibran sudah salaman lebih dulu kepada Ibu Megawati begitu, dan disambut salamannya. Kemudian Kaisang sungkem kepada Bu Mega. Haruskah politik santun itu dua kali dilakukan pada malam hari itu? Kalau saya rasa itu semuanya terjadi secara natural ya, bukan ada hal-hal yang secara khusus di setting gitu ya. Saya rasa hal itu terjadi secara natural, dan ya mudah-mudahan kita bisa melihatnya dari sisi yang positif gitu, seperti yang tadi Mas Pangeran juga sampaikan ya. Ya nggak, hal-hal itu saya rasa tidak perlu dikembangkan ke arah yang lebih jauh ya, karena pada prinsipnya nanti ya kontestasi ini kan frame-nya adalah frame ide, gagasan, program yang itu akan kita sandingkan antara satu pasangan dengan pasangan lainnya. Oke, Mas Henry, menurut Mas Henry apa yang mau ditunjukkan dalam hal ini? Mas Henry boleh di-unmute? Oleh siapa Mbak Sila yang ditunjukkan? Oleh para pasangan calon paslon kan? Kaisang
sungkem kepada Ibu Mega. Apa yang menurut Mas Henry mau ditampilkan atau mau ditunjukkan? Pesan apa yang mau disampaikan? Ya pasti dia ingin menunjukkan citra sopan ya, hormat gitu ya. Tapi kalau dalam budaya Jawa yang menarik Mbak Sila, ada sebuah nasihat dari para orang tua, justru dengarkan yang tidak dikatakan gitu ya. Jadi kalau seperti diperlihatkan kemarin, kalau buat budaya Jawa justru berbeda tuh mendengarkannya, karena adab itu justru dipertontonkan pada saat tidak ada kamera sebetulnya. Nah, apa yang dilakukan wajar gitu ya? Apa namanya yang wajar itu ya yang tadi Mas Pangi katakan, itu ada sebuah postingan-postingan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi kan itu biasa lah ya, netizen tuh suka begitu. Dan tadi Mas Pangi juga sudah menyampaikan ya nggak perlu membuat situasi menjadi riuh dengan hal yang tidak benar gitu kan, karena bolak-balik juga tuh Mas Ganjar. Tapi yang kemarin Mas Gibran, nah kemarin itu menurut saya sih ingin fokus bagaimana kegembiraan para paslon dan ketenangan dan kelegaan dari KPU sendiri gitu. Ini kelegaannya tuh terlihat betul bahwa Baik, Mas Henry, sepertinya ada kendala sinyal. Baik, sayang sekali karena memang durasinya singkat. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Pangeran Siaan, Jubir TPN Ganjar Mahfud, Mas Angga Wira, Wakil Komando TKN Prabowo Gibran, dan Mas Henry Satrio, pengamat politik telah bergabung di iNewsroom malam hari ini. Salam sehat selalu, selamat malam.